pinjaman KUR 2024 di Bank BRI dan Bank Mandiri itu sudah resmi ditutup ataupun kuotanya sudah habis. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pinjaman KUR 2024 di Bank BRI dan Bank Mandiri itu sudah resmi ditutup ataupun kuotanya sudah habis. Nah, setiap tahun itu dari pemerintah dianggarkan untuk dana KUR itu sesuai dengan perbankan. Artinya misalkan Bank Mandiri dapat berapa triliun, kemudian di Bank BRI dapat berapa triliun. Nah, di bulan 11 ataupun di bulan November biasanya itu sudah habis. Maka dari itu saya katakan pinjaman KUR 2024 itu kuotanya sudah habis ataupun sudah resmi ditutup. Teman-teman yang masih ingin ataupun mau pinjam dengan modal pinjaman KUR, jangan khawatir karena masih akan ada lagi di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2025. Jadi setiap bulannya, setiap tahunnya, pemerintah itu akan mencairkan ataupun akan mengucurkan dana KUR untuk didistribusikan kepada masyarakat yang mau mengembangkan usahanya, tentunya dalam catatan dengan persyaratan di perbankan sudah diatur. Maka dari itu tak kalah penting sebelum menyambut pinjaman KUR 2025, alangkah lebih baiknya kita perhatikan ataupun kita mempelajari, jadikan pelajaran hal-hal yang sebelumnya, di mana ada banyak kredit macet, kemudian pinjaman KUR tidak diperuntukkan untuk usaha yang sehingga menyebabkan kredit macet di tahun 2025 itu dihindari. Dalam arti gini, singkatnya, pinjaman KUR tujuannya dari pemerintah itu kan sebenarnya untuk mengembangkan usaha bagi para pelaku UMKM, dalam hal ini mengembangkan usahanya yang mungkin keterbatasan ataupun keterbatasan modal. Dengan adanya pinjaman KUR nantinya menjadi lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Ada banyak fakta di tahun 2004, di 2024 ke belakang, di mana banyak teman-teman itu yang mengalami kredit macet dan gagal bayar ataupun masih belum mampu membayar karena memang sedari awal peruntukan pinjaman KUR itu tidak difungsikan untuk mengembangkan usahanya. Bisa saja untuk kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan keluarga, dan itu sebenarnya ya tidak ada masalah, toh yang mempunyai kredit ataupun yang mempunyai pinjaman itu adalah Anda. Namun cara bijak pinjam KUR 2025 juga harus dipertimbangkan supaya apa? Catatan-catatan yang di tahun sebelumnya 2024 ke belakang itu banyak sekali. Mungkin saudara kita ataupun bahkan kita mengalami kredit macet karena salah satu faktornya tidak memfungsikan pinjaman KUR itu murni untuk pengembangan usahanya, di mana difungsikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Akhirnya pada saat macet kemudian usahanya tidak berkembang sehingga tidak mampu untuk membayar, dan mau gak mau nanti akan dilelang untuk jaminannya. Yang paling penting untuk pinjaman KUR itu kan rata-rata baik di BRI maupun Mandiri itu kan ada jaminan, teman-teman. Nah, karena ini adalah pinjaman, cara bijaknya di tahun 2025, maka teman-teman juga harus mempersiapkan bagaimana kemudian mungkin di tahun sebelumnya ataupun kejadian-kejadian kredit macet itu tidak dialami oleh Anda sendiri, tapi saudara ataupun banyak berita mengalami kredit macet ataupun gagal bayar sehingga kemudian jaminannya itu dilelang. Dan yang tak kalah penting,
pengembangan usaha itu sangatlah tidak mudah, apalagi di tengah eee, geopolitik ataupun keadaan sekarang masih belum baik-baik saja. Artinya ada banyak nasabah yang mengalami macet juga difaktorkan karena usahanya benar-benar tidak jalan, di mana pinjaman KUR itu dulu memang difungsikan untuk usahanya. Nah, hal-hal yang sedemikian juga bisa dipelajari sehingga menjadi bijak pada pinjaman di 2025 yang akan datang. Tentunya untuk mengembangkan usaha itu tidak mudah, teman-teman. Saya pernah, eee, berusaha ataupun saya pernah, swasta, dalam hal ini saya pernah berwirausaha, segmennya UMKM, yaitu sekelas rombongan, di mana untuk menjalankannya ataupun mempertahankannya itu sangatlah tidak mudah. Maka dari itu, cara bijak pinjam KUR di tahun 2025 salah satunya bagaimanapun pada saat di tahun 2025 kalau kebutuhannya adalah pinjaman KUR, maka eh, biasakan ataupun yang paling aman adalah teman-teman hanya pinjam 30% dari total kebutuhan modal. Misalkan teman-teman untuk pengembangan modal di tahun 2025 itu sebesar 100 juta, maka untuk pinjam KUR idealnya itu hanya 30 jutaan. Kenapa? Karena mengacu pada gagal bayar ataupun kredit macet yang sebelumnya. Sehingga kalau kita sudah mempersiapkan, kalau kita sudah kehati-hatian sedari awal, contohnya kemudian, idealnya berapa sih pinjaman KUR itu? Misalkan 30%, itu kan kalau 30% berarti kan tidak semua, modal dari bisnis teman-teman itu merupakan dari pihak KUR, ataupun merupakan berdasarkan dari pinjaman KUR. Maka dari itu, pada saat mungkin terpuruknya usahanya teman-teman berjalan, itu tidak terlalu berat teman-teman untuk kemudian menyikapi perbankannya. Kenapa? Karena keseluruhan modal itu tidak benar-benar dari perbankan. Penting untuk kemudian memanajemen hal-hal yang sebelum kita lebih jauh, artinya karena banyak cerita ataupun rata-rata yang kredit macet kemudian ya memang satu-satunya usaha, di mana pertama itu pinjam dari perbankan, dalam hal ini pinjaman KUR, katakanlah mau bertani dan lain-lain, modalnya 100 juta, itu murni langsung ngambil dari bank. Pada saat usaha itu tidak sesuai dengan prediksi, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, katakanlah mengalami bangkrut, maka dimulai dari sinilah masalah kredit itu terjadi. Dan cara bijak di tahun 2025 untuk pinjam KUR salah satunya penting untuk kita mempersiapkan, menghitung secara utuh dan detail bagaimana kemudian hal-hal yang mungkin sebelum terjadi itu kita sudah pikirkan seperti itu. Memang dalam faktanya berusaha ataupun berbisnis itu sebenarnya spekulasi, teman-teman. Artinya ya memang ada faktor hoki juga setelah kita mempertimbangkan, mempersiapkan dan sudah eh, memanage ataupun kehati-hatian ya. Setelah itu ya memang faktor hoki. Ada teman saya membuka usaha yang sama, saya juga membuka usaha, tapi dia berhasil, sementara tidak. Itu yang namanya hoki. Nah, yang pada akhirnya hal yang masih belum kita ketahui itu penting untuk kita persiapkan terlebih dahulu. Apalagi untuk pinjaman ataupun modal kerjanya itu bersumber dari pinjaman KUR. Nah, pada saat kita sudah kehati-hatian, kemudian kita mempertimbangkan secara utuh, tapi masih kemudian nanti di luar jangkauan, ya udah. Yang penting kita sudah eh, menyiapkan ataupun sudah menghitung secara detail bagaimana kemungkinan-kemungkinan dan
kalaupun hal terburuknya, misalkan ini gagal, kemudian jaminan kita disita, langkah kita apa? Jadi kita pikirkan sedari awal teman-teman, bukan pada saat setelah selesai ataupun kredit mengalami macet, kemudian baru kita memikirkan bagaimana kemudian eh, pinjaman ataupun cara menyelesaikan pinjaman ini. Hal-hal yang seperti ini juga perlu dipertimbangkan teman-teman, supaya menghindari kredit macet. Mungkin teman-teman tidak mengalami kredit macet sendiri, tapi teman-teman bisa belajar dari tetangga, saudara yang mengalami kredit macet, bagaimana pada saat ditagih itu kan sebenarnya agak enak. Ataupun teman-teman mendengar di berita-berita. Jadi ya pada saat kredit macet itu terasa hina teman-teman. Karena di-pressing sama perbankan. Dan sebelum itu terjadi, mari kita persiapkan betul sedari awal sebelum KUR 2025 itu dibuka. Kemudian kita membutuhkan pinjaman KUR nantinya, hal-hal yang tidak bisa kita jangkau ataupun hal-hal yang untuk meminimalisir hal-hal yang tidak untuk meminimalisir misalkan kemudian terpuruknya itu usaha yang kita jalani bangkrut, maka dari itu ya memang kita harus mempersiapkan sedari awal. Dan sekali lagi untuk membangun sebuah bisnis, membangun UMKM ataupun mendirikan sebuah usaha dari nol atau bahkan mempertahankan itu sangatlah tidak mudah. Tidak ada teori pasti tentang bagaimana kemudian mempertahankan. Kadang pada saat kita menjalankan teori-teori itu, pada saat dipraktikkan itu ternyata bleset seperti itu. Mudah-mudahan para pelaku UMKM dan para pebisnis baik segmen UMKM maupun yang sudah berkembang mulai tahun 2025 semoga dilancarkan, dimudahkan, dan sekeluarga diberikan kesehatan agar mampu melunasi ataupun agar baik yang mempunyai pinjaman di perbankan agar mampu melunasi hutangnya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.